Kenapa teman-teman? Ini ada sedikit warning ya buat teman-teman. Karena pada acara ini tidak saja mengandung materi-materi yang bermanfaat, tapi juga mengandung hadiah. Yeay. Benar banget, hadiahnya apa aja? Hadiahnya apa aja? Ini nih yang bikin penasaran kita semua ya. Pasti kita punya hadiah, yaitu berupa kuis. Ada 5 kuis yang akan kita bacakan sepanjang acara. Kuisnya itu akan kita akan memberikan 5 oil. 5 oil, dan oilnya yang kita kasih itu adalah, pertama adalah si lemon, terus kita juga punya yang namanya peppermint, kita juga punya yang namanya lavender. Semuanya, wah ini 15 mili loh. Ini 15 mili beneran ya, 15 mili, wah gila. Aku sih pasti langsung buru-buru panggil downline gitu ya teman-teman semuanya gitu ya untuk ikut datang ke acara ini karena ada hadiah yang seru banget gitu ya. Dan selain 5 kuis ini, saya juga sudah mengantongi 10 nama pemenang giveaway untuk tanggal 12 ini. Tapi nanti sabar dulu teman-teman, karena akan saya bacakannya di akhir acara, gitu. Nah, tentu saja siang hari ini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh pemateri saya, siapa lagi kalau bukan Platinum Leader Young Living Indonesia. Kita panggilkan saja langsung Ibu Sudiati. Yeay, Ibu Sudiati, halo, apa kabar Ibu Sudiati? Halo, selamat siang, Pak Irianto. Halo, Selamat selamat siang semua siang Ibu. teman-teman. Halo Apa Ibu, selamat siang. kabar? Gimana nih kabarnya Ibu? Kabarnya baik ya Pak, di Medan hari ini cerah banget. Di Medan cerah banget, sama dong. Di Jakarta kita juga cerah banget. Harapannya Iya, di seluruh Indonesia juga cerah nih Ibu. Terima kasih loh Ibu mau menemani saya mengisi acara Business Hacks pada hari Sabtu seperti ini. Nggak apa-apa kan ya Bu ya? nggak apa-apa Pak Irianto, senang kita diundang. Buat teman-teman semua kita akan sharing. Oke. Nah, coba Ibu, mungkin Ibu bisa sapa nih teman-teman yang sudah ada di kolom komentar. Dari mana saja sih mereka berasal? Halo teman-teman semua, apa kabar di kota masing-masing ya? Saya di Medan, gimana kabarnya untuk kota masing-masing? Ya, pada cerah-cerah semua nih Pak Irianto. Wah, ini banyak sekali nih kita lihat nih. Pasti ada yang sesama di Medan. Jakarta cerah, Solo cerah. Mana lagi yang cerah nih? Semarang biasanya cerah nih. Ini kampung saya nih Semarang. Singapura cerah loh tuh. Ada yang bilang Singapura cerah. Ya, Batang, wah kayaknya memang hari ini cerah karena mau menyambut Ibu Sudiati nih. Wey. Oh. Gak Apresiasi sabar ya. pas ini dengar apa namanya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sudiati. Di mana siang ini Ibu materinya judulnya apa sih Ibu? Judul saya hari ini tentang kesehari-harian saya. Juga mungkin para ibu-ibu yang di sini juga ada yang seperti saya. Semoga materinya menarik buat semuanya. A mom, as a mom, a wife, a boss, and a leader. Itu materi saya hari ini. Penasaran banget bagaimana seorang leader itu dengan banyak peran, dia masih bisa menjalankan bisnis yang livingnya. Nah, penasaran banget pasti ini teman-teman semua di sini ya, udah gak sabar menunggu apa sih yang akan disampaikan oleh Ibu Sudiati pada siang hari ini. Nah, mungkin kita mulai saja Ibu trainingnya. Baik. Sebelum saya bacain dulu judulnya buat teman-teman ya. Being Mom, Wife, Boss, and a Leader. Ini materi saya hari ini. Next. Salam kenal. Sebelum memulai juga, perkenalkan saya Sudiati. Saya salah satu Platinum Leader untuk Young Living Indonesia. Saya ini berdomisili di Medan. Saya seorang karyawan, swasta, dan ibu dari 2 orang anak saya yang sudah remaja, berumur 20 tahun dan 17 tahun. Nah, memulai Young Living, itu saya mulai di Juni tahun 2015, kemudian saya mencapai rank silver saya di November 2016, dan saya mencapai goal saya di Oktober 2017. Saya mencapai kembali platinum saya di Mei 2020, cukup panjang waktunya teman-teman ya, jarak antara gold dan platinum. Mungkin nanti saya akan sebutkan kenapa ini terjadi. Demikian Pak Ir. Nah, tadi kalau saya sempat dengar sekilas di cerita Ibu nih ya, bahwa kemudian
apa namanya, Ibu waktu pertama kali mendaftar itu adalah dengan yang living yang di Singapura, ya nggak? Bener Nah, nih, Pak. kan Bener banget. itu apa sih yang kemudian membuat Ibu yakin? Karena kan pertama produk yang living sendiri itu belum beredar di Indonesia. Terus apa yang membuat Ibu yakin bahwa uh, ini nih adalah produk yang bagus, ini adalah akan menjadi bisnis yang keren. Apalagi jarak yang memisahkan Medan dan Singapura kan lumayan ya. Dan Ibu kalau order itu bagaimana ya Bu ya? Nah, jadi saya mulai bisnis saya mulai memakai yang living itu di Juni 2015. Pada saat itu saya join dengan yang living Singapura, dimulai dengan perkenalan oleh salah satu teman kantor saya. Teman kantor saya menginformasikan ada produk dari yang living, disebutkan itu minyak yang ampuh, tanda kutip. Nah, jadi saya cuma menerima informasi ini, teman saya minta saya cari infonya, kemudian sebulan berlalu. Sebulan kemudian, teman saya kembali lagi menghubungi saya, menginformasikan bahwa dia sudah beli produknya. Nah, bincang-bincang, kemudian teman juga mengajak saya untuk mencari info kembali. Disinilah saya mulai mendapat informasi bahwa sebenarnya yang living ini adalah essential oil murni. Ya, essential oil murni, kemudian saya juga mencari tahu produksinya itu oleh perusahaan yang begitu meyakinkan. Teringat masa kecil saya bahwa essential oil itu sudah ada di keluarga saya, di mana orang tua saya telah menyimpan essential oil untuk kebutuhan kesehatan kita. Ya, oil yang dipakai pada saat itu adalah minyak cengkeh, kemudian minyak nilam. Ya, jadi orang tua saya itu menyimpan seperti barang berharga. Nah, mengetahui yang living, tentunya saya tertarik banget. Karena akhirnya saya bisa memiliki banyak sekali minyak-minyak essential oil nantinya. Akhirnya saya memutuskan untuk join, kemudian saya membeli 350 PV pada saat itu dinilaikan rupiah 7 jutaan. Kemudian ada ongkirnya teman-teman ya, karena kita masih di Singapura, itu kita memakai provider untuk mengirim ke Indonesia sekitar 700 ribuan. Gitu Pak Ir. Wah, seru banget sih ya pengalaman awal join yang living. Nah, di sini yang saya pengen tanyakan juga adalah, tadi temannya Ibu yang mengajak Ibu bergabung, itu juga otomatis mungkin juga sebagai sponsor ya Bu ya? Nah, Benar. apakah temannya itu dia memerankan peran sponsornya yang memang diharapkan oleh Ibu, atau misalnya pelatihan atau training atau semacam itu nggak sih Bu, waktu di awal-awal dulu? Pada awalnya teman saya hanya menginformasikan. Saya hari ini saya di Platinum, saya juga ucapkan terima kasih sih. Ya, jadi teman saya hanya menginformasikan. Kemudian karena sama-sama tidak tahu, teman saya mengajak saya untuk mencari informasi. Teman saya tidak memberikan training juga karena dia sendiri pun tidak ngerti. Dan saya juga tidak bertanya sih bagaimana ada komisinya kah, bagaimana cara berhitungnya, itu saya tidak tanya sama sekali. Jadi bersyukur banget sih teman-teman yang ada di Yang Living Indonesia saat ini bisa memiliki banyak edukasi ya, dari awal join sudah mendapatkan semuanya. Nah, Begitu Pak Ir. betul. Itu dia ya teman-teman. Intinya tadi adalah bahwa sekarang kita di Yang Living sudah menyediakan banyak hal yang tentunya sebenarnya bisa dimanfaatkan nih gitu ya. Mulai dari training, apapun sistem kita juga sudah oke banget. Kebayang dengan perjuangan Ibu Sudiati pada zaman itu gitu ya. Dan ternyata bisa loh melalui masa-masa sulit tersebut. Nah, sebelum terlalu jauh nih kita kembali ke judul lagi nih ya Bu ya. Saya mau nanya Ibu, peran Ibu sebagai ibu dari anak Ibu dan juga sebagai seorang istri, itu apa ya Bu ya? Gimana ya Ibu membagi diri Ibu sebagai seorang ibu dan seorang istri? Ya, sekarang saya lanjut untuk topik di pembicaraan saya hari ini. As a mom and wife, layaknya sebagai ibu biasanya, tentu saya punya peran juga di rumah untuk menjaga keluarga saya. Ya, jadi saya jalankan peran saya juga menyiapkan makanan untuk keluarga saya, kemudian juga ikut bergadang loh teman-teman bila anak-anak sakit, dan saya tentunya mengutamakan family time juga buat keluarga saya. Dan saya juga tetap melakukan pekerjaan rumah lainnya, seperti bersih-bersih dan lain-lainnya, Pak Ir. Wah, nggak nyangka banget ya, ternyata seorang Ibu Sudiati juga melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, gitu ya. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang kalau saya bilang, selain mulia juga pekerjaan berat, karena dia adalah 24 jam.
gitu ya. Belum lagi saya nanya nih, sekarang setelah sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, bagaimana ibu membagi diri ibu lagi sebagai seorang bos dan seorang leader? Bisa jawab Nah, ibu, mungkin next untuk slide. peran yang kedua nih ya, sebagai Yes. as a boss and a leader. Jadi saya bekerja, Pak Ir, itu juga saya bekerja sebagai pegawai kantoran, tentunya dengan jam kerja full time, jam kantor itu 8 sampai jam 5 sore. Kemudian saya juga di bidang pekerjaan yang memiliki target, sehingga saya harus bertanggung jawab juga untuk pekerjaan saya. Nah, sebagai leader ini, saya juga harus menemani perjalanan oil dari tim oil saya, Pak Ir. Demikian. Oke, wah kalau begitu kita bisa dong ya kita menyebut Ibu Sudiati ini sebagai seorang multitasking. Kebayang ya di rumah sibuk sebagai ibu dan ternyata juga masak dan ngurusin anak-anaknya loh. Dan dia juga sebagai seorang istri, tapi juga sebagai bos di kantornya dan terutama di jaringan yang livingnya. Nah ini yang kebayang banget nih saya kepikiran itu adalah bagaimana sih Ibu Sudiati membagi waktu-waktunya, memilah-milah dirinya ini gitu ya, sehingga akhirnya semuanya bisa dipegang sama Ibu Sudiati. Tapi sebelum menjawab pertanyaan saya mengenai si tadi time management, Bu, ini kayaknya waktu yang gembira buat teman-teman karena kita akan membacakan kuis yang pertama. Yeay! Jadi kuis yang pertama ini kalau teman-teman kita nih apresiasi nih Bu sama teman-teman yang udah hadir terlebih dahulu karena mereka sudah mendengarkan dari awal, seharusnya bisa dengar nih cerita Ibu. Ibu gimana nih untuk kuis pertama? Baik. Saya akan, kalau teman-teman tadi ikut mendengar apa yang saya ceritakan dari awal, tentu tidak sulit jawabannya. Ya, jadi jangan lupa tulis nama, kemudian nomor member di kolom chat, kemudian jawabannya. Oke, saya jawab. Kemudian mulai dulu dengan start ya, Pak ya. Benar. Jadi setelah Ibu membaca, saya mengasih aba-aba. Setelah saya tulis di kolom start, disitulah teman-teman baru mulai boleh memberikan jawabannya. Dan begitu saya bilang end, itulah akhir. Jadi yang namanya jawabannya sebelum start atau sesudah end itu akan kita eliminasi. Silakan bawa koper pulang, gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan Ibu, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya mudah, ya Pak Ir. Next slide ya. Berapakah jumlah anak Ibu Sudiati dan masing-masing usianya berapa? Silakan ditulis. Sabar dulu. Ayo kultik ulang, saya belum start ya. Ini kalian yang nulis belum dihitung ya. Jadi akan saya mulai sekarang. Start. Start sudah ditulis teman-teman. Silakan masukkan, silakan masukkan, silakan masukkan. Nah, sementara teman-teman memasukkan, di sini saya akan memberikan catatan buat teman-teman. Bisa next slide. Nah, catatan ini adalah sebenarnya untuk diri teman-teman saja, pegang buat catatan pribadi teman-teman, tapi bisa untuk dibuka-buka kemudian. Jadi, kalau tadi Ibu Sudiati menceritakan bahwa dirinya itu juga seorang ibu rumah tangga yang sayang terhadap anak dan keluarganya juga, saya pengen teman-teman di sini merenung, gitu ya, siapa sih orang tersayang dalam hidup teman-teman, gitu ya, dan kira-kira kalau mau memberikan sesuatu itu apa sih, gitu yang mau dikasih ke orang tersayang itu apa, dan impianmu dalam hidup ini apa? Gak usah muluk-muluk, sesuatu yang memang ada di depan mata, yang kayaknya memang reachable, gitu, yang bisa diraih sama teman-teman. Orang tersayangnya mungkin bisa jadi orang tua sendiri, bisa jadi anak, bisa jadi saudara, atau siapapun. Gak usah deh itu nulis Kim Seok Jin atau Suga, gitu ya, jadi orang tersayangnya. Tulislah orang yang terdekat saja di dalam diri teman-teman. Ya, nah dengan berakhirnya saya membaca catatan ini, berarti akan saya akhiri kuis pertama ini. N. Nah, sudah dapat deh. Jadi antara start dan end itu kita sudah banyak. Wah, ribuan loh yang ikut. Silahkan pusing Ibu panitia kuis. Ibu panitia kuis ini akan memilih siapa pemenangnya Bu Sudiati. Bukan kita Bu Sudiati, jadi biar Ibu ini panitianya yang pusing ya. Nah, terus kemudian lanjut Ibu tadi ke pertanyaan yang tadi sempat tertunda, dengan banyaknya kegiatan seorang Ibu Sudiati, gitu ya. Bagaimana Ibu kemudian membagi waktunya Ibu, time management-nya ini gimana sih? Ini yang penasaran banget pengen tahu saya. Bener banget, Pak Ir. Next slide. Next slide.
Nah, mungkin teman-teman juga pasti pengen banget mengetahui bagaimana sih saya membagi waktu saya, sementara saya punya banyak fungsi. Oke, selayaknya saya pada saat memilih untuk menjalani bisnis yang living, tentunya saya itu sudah harus komitmen bahwa saya akan ketambahan pekerjaan. Kalau saya tidak kerja, bagaimana dong saya bisa menjalani bisnis ini? Ya, kemudian berarti kapan dong saya harus mengerjakannya? Saya akan mengerjakannya di setelah jam kerja saya selesai. Biasanya saya kerjakan itu di malam hari, kemudian di weekend, teman-teman. Nah, jadi, tetapi teman-teman jangan khawatir, saya mengerjakannya itu dengan santai, ya. Karena kalau kita kerjakan dengan ikhlas, enjoy, tapi bawaannya tentu hanya happy, ya. Dan tadi, saya punya komitmen pribadi bahwa untuk di weekend, terutama di hari Sabtu, saya itu akan bekerja khusus untuk yang living hingga jam 4 sore. Jadi saya masih memakai Sabtu saya untuk bekerja, karena komitmen awal saya tadi, menjalani bisnis yang living. Gitu, Pak Ir. Wah, benar banget ya, Bu ya. Tapi begini nih, yang saya menjadi pertanyaan buat saya nih, Bu ya, bahwa Ibu mengerjakannya adalah sepulang kerja dan hari Sabtu. Yang saya yakin sih sebenarnya itu adalah me time-nya orang-orang nih. Gimana kemudian ketika Ibu bekerja biasanya akan berhubungan dengan member-member yang lain gitu ya. Apakah ada penolakan atau gimana nih? Kan pasti sulit menghubungi mereka di saat-saat tersebut. Nah, teman-teman ya, mungkin begini. Saya sendiri udah menjalaninya 6 tahun, dan sampai saat ini, itu teman-teman saya, member-member saya enjoy dengan saya menghubungi mereka di hari Sabtu, kemudian kita bincang-bincang di hari Sabtu, kemudian kita sharing di hari Sabtu. Itu benar-benar selama ini tidak ada halangan, Pak Ir. Mungkin teman-teman saya itu atau member-member saya itu juga sama seperti saya. Mereka juga punya waktunya di hari Sabtu untuk me time ya, karena di hari biasa itu ada kegiatan dengan anak-anak dan lain-lain. Gitu, Pak Ir. Wah, seneng banget tuh ya kalau memang punya satu frekuensi sama member-membernya. Jadi kendala itu bisa tereliminasi gitu ya, Bu ya. Nah, tapi nih Bu, yakin deh setelah Ibu dari tahun berapa tadi? 2015 ya Bu ya, sampai tahun 2021, berarti kurang lebih adalah 6 tahun. Dan pasti dengan rank sebagai platinum leader, saya yakin kan pasti Ibu juga sudah punya banyak sekali downline gitu ya di jaringan Ibu, di organisasi Ibu. Nah, bohong nih kalau nggak punya suka dan duka nih di sini nih. Boleh nggak ceritain ke kita suka dukanya Ibu? Iya, teman-teman. Tentunya nggak muluk-muluk ya slide-nya. Saya menjalani bisnis yang living ini tentunya ada suka dan duka juga ya. Nah, tapi hari ini saya akan banyak fokus ke sukanya. Nah, karena itu saya akan minta teman-teman nih, seperti saya juga, apa sukanya teman-teman pada saat menjalani bisnis yang living? Ya, jadi tolong tulis di kolom komen, baru saya bocorin Ayo, sukanya saya. apa sukanya? Ayo, share, 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 share. Kita pengen tahu nih. Lanjut, Bu. Ya, next. Nah, teman-teman, penasaran kan sukanya saya apa? Mungkin sama juga seperti teman-teman yang lainnya ya. Saya memulai yang living itu karena suka dengan essential oil-nya. Jadi saya senang banget pada saat saya itu bisa mendapatkan banyak oil gratis dari yang living ya. Kita tahu essential oil itu tidak murah ya, yang murni ya, tidak murah. Nah, di sini saya itu bisa dapatkan oil gratis dari reward kalau saya belanja bulanan dari hasil tukar poin. Kemudian saya bisa mendapatkannya dari belanja promo bulanan juga. Dan yang living juga sering membuat challenge ya. Jadi saya juga sering-sering banget dapat oil-oil mahal dari challenge-nya yang living. Yang kedua, suka kedua saya itu saya menambah banyak teman. Saat ini saya punya teman hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dan itu cukup menyenangkan ya. Nah, yang ketiga, saya itu merasa makin pinter dong karena ketambahan wawasan dan pengetahuan. Ya, sekarang ini saya udah belajar untuk bikin-bikin grafik, belajar aplikasi, kemudian juga belajar kimia lagi, ya. Kemudian juga malah saya juga belajar bikin-bikin dengan tanah liat gitu loh. Jadi begitu banyaknya yang bisa saya pelajari di yang living. Nah, teman-teman, kalau yang selanjutnya adalah menambah income.
Nah, menambah income tentunya tidak ada yang tidak mau dong. Pada saat saya enroll pertama sekali di bulan Juli di 2015, di Agustusnya saya mulai mendapat income dari Young Living, dari komisi enroller. Kemudian semakin hari saya semakin mengetahui bahwa ada komisi unilevel yang akan naik makin banyak seperti itu. Ya, jadi itu cukup asik. Yang kelima adalah rupanya Young Living ini bisa menjadikan pekerjaan saya untuk nanti pada saat saya pensiun. Jadi teman-teman, kalau saya berbicara pensiun di sini, mungkin bukan pensiun juga satu-satunya tujuan ya. Bisa aja sih orang-orang yang ada di keluarga kita karena sesuatu hal yang biasanya mensupport ekonomi keluarga tiba-tiba tidak bisa bekerja lagi. Nah, rupanya saya jalanin Young Living ini, kemudian saya bisa mendapatkan income yang bisa menjadi saya pakai untuk kebutuhan saya. Nah, gitu teman-teman. Pada saat itu teman-teman saya udah pada berbicara ya perihal pensiun gitu loh. Nah, pensiun nanti mau ngapain ya gitu loh. Nah, teman-teman saya juga udah mulai mengkhawatirkan karena ada teman-teman kita yang sudah pensiun dengan dana pensiunnya akhirnya baru memulai bisnis dan rupanya karena tidak pengalaman bisnisnya itu tertipu, bangkrut, dan akhirnya saat ini kesulitan. Ya semoga sih dengan Young Living saya harapkan saya sudah mulai menabung bisnis saya dari sekarang ini. Gitu Pak Ir. Wah, oke. Nih kok dari sukanya kayaknya banyak banget ya, Bu ya. Kita belum menuju duka ya. Saya masih membicarakan mengenai sukanya. Di sini saya mau nanya, Ibu kan tadi pertama jelasin bahwa senang sekali karena mendapatkan essential oil gratis gitu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, seorang Ibu Sudiati, favoritnya pakai oil apa sih? Terus apakah Ibu menjual juga si oil tersebut? Terus cara promonya bagaimana nih, Bu? Saya suka banyak oil, Pak Ir ya, karena hobinya saya tadi essential oil. Nah, tapi yang lebih lumrah kita pakai saat ini, yang kita bawa kemana-mana, mungkin teman-teman juga sama seperti saya, itu peppermint. Ya, saya suka banget peppermint, itu menolong banget di segala kondisi. Ya. Kemudian, lavender. Lavender itu kebutuhannya untuk kulit. Jadi, di mana aja, karena masalah di luar, menyebabkan kulit kita bermasalah, itu kita punya teman yang namanya lavender. Kalau saya sharingnya itu dari memakai. Saya memakai, saya bawa kemana-mana, kemudian ada teman yang bertanya, nah itu juga merupakan salah satu cara saya untuk sharing. Dan saya juga memposting ke media sosial ya, ke Instagram saya yang saya punya. Gitu Pak Ir. Setuju sih Bu, memang kita sebenarnya sebaiknya nih sebelum kita menjual atau mengajak orang lain mencoba, kita sebaiknya mencoba dulu. Karena apa yang kita ceritakan itu lebih real gitu ya, karena kita sudah tahu benar-benar manfaatnya setelah kita menggunakan. Nah, tadi Ibu juga sempat bicara mengenai senang punya banyak teman gitu ya, tiba-tiba kayak punya keluarga baru yang notabene adalah member-member di organisasi Ibu. Nah, downline Ibu kan jauh-jauhnya Bu ya, lokasinya itu di mana aja sih Bu, dan gimana caranya Ibu memelihara komunikasi dengan mereka? Ya, mungkin Pak Ir di komunikasi selanjutnya saya juga akan ceritakan bahwa saya mengunggulkan komunikasi dalam hal membina tim saya. Member saya itu ada di banyak kota, mungkin di Kalimantan, Sulawesi, halo Kalimantan, Sulawesi, Halo, nah halo, halo. sampai ke Namlea ya. Nah, jadi Wah, saya menjalankan komunikasi dengan WA chat, kemudian WA group, kemudian tidak juga menutup kemungkinan kadang-kadang kita teleponan. Gitu, Pak. Oke. Menelpon itu mungkin lebih menghindari miskom dan sebagainya Bu ya. Itu paling efektif juga sih. Cuman lewat media cara-cara lain itu juga pasti bisa digunakan untuk selalu terhubung dengan para member di dalam organisasi. Nah, kemudian tadi Ibu juga cerita mengenai komisi. Ada komisi enroll dan unilevel yang awal-awal Ibu tidak tahu. Karena awal join kan Ibu cuma tertarik dengan si produknya gitu ya. Nah, terus kemudian sejak kapan Ibu tahu nih ada komisi enrollment, ada unilevel, terus tiba-tiba membuat Ibu tertarik untuk mengenroll, bagaimana caranya, pakai media apa, dan kalau boleh tahu dulu penghasilan pertama itu berapa, dan kira-kira peningkatannya sampai sekarang tuh gimana ya Bu ya? Karena penasaran, kepo banget nih.
Ya, mungkin banyak banget sih yang pengen tahu ini ya Pak Ir, tapi saya akan share buat teman-teman semua. Pada saat saya mulai bergabung, teman saya mungkin tidak jalanin bisnisnya dan dia tidak tahu apa-apa, tapi dia mengenalkan saya ke atasnya lagi. Dari atasnya itu saya mengetahui ada informasi bisa enroll dan dapat komisi. Jadi di bulan Juli itu saya mulai menawarkan ke teman dan saudara dekat. Nah, di Agustus saya dapat komisi, waktu itu masih dalam rate Singapura, sekitar nilainya cukup untuk belanja 1 bulan IR saya. Ya, kemudian sepanjang waktu berjalan, saya memperhatikan dong rincian komisi. Di sana itu saya mengetahui adanya unilevel komisi yang seperti kayak tabungan masa tua tuh Pak Ir. Nah, semakin gede organisasi saya, unilevel saya, juga, komisi saya juga semakin gede, makin seru. Nah, kemudian kalau Pak Ir tadi mau nanya komisi di sekarang ini, seperti income disclosure ya Pak, income disclosure yang udah beredar di mana-mana. Jadi kalau saya hari ini di Platinum, itu komisinya sekitar 30-80 juta Pak Ir. Oke, waduh, ini benar-benar kondak sekali karena menulisnya benar-benar mengatakan seperti di dalam income disclosure yang memang. Iya, benar. Tapi mungkin saya perlu tambahkan Pak Ir, Gimana, bahwa Ibu? komisi tadi itu diimbangi dengan kerja kita sih, berbeda-beda komisinya Pak Ir. Benar. Apabila kita bekerja lebih banyak, enroll lebih banyak, betul. Itu komisinya akan lebih gede. Bisa-bisa misalnya kalau saya dapatkan 30 dengan rank yang sama, yang di sana itu bisa 3 kali lebih lipat atau 2 kali lebih lipat. Jadi itu benar-benar berdasarkan dengan kerja kita. Wah, benar-benar jawaban yang luar biasa, sangat diplomatis dari seorang Ibu Sudiati, bahwa benar ya teman-teman, kalau penasaran sebenarnya dengan income yang diberikan oleh Young Living, kita bisa melihat di dalam income disclosure gitu yang beredar di mana-mana gitu ya. Dari situ adalah sebenarnya rata-rata penghasilan yang bisa diterima setiap ranknya. Ya, jadi kalau penasaran lihat aja ke situ, dapatnya berapa sih? Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Ibu Sudiati bahwa sekarang sebagai seorang platinum mungkin sekitar ya mentok-mentok bisa 80 gitu ya Bu ya, rata-rata ya sekitaran segitu. Kebayang bisa liburan kemana aja itu kalau Ibu Sudiati mendapatkan penghasilan segitu gitu. Nah, tapi kalau yang pertama tadi tujuan waktu pertama kali dapat pendapatan itu mungkin hanya cukup untuk menutup pembelian oil aja ya Bu ya, untuk menutup IR atau seperti itu. Bu, keren banget, enak banget nih. Nah, terakhir tadi Ibu menyebut tentang pensiun. Berapa tahun lagi nih kalau boleh nih ya Bu ya, Ibu cerita ke saya, ke kita semua berapa tahun lagi sih kurang lebih Ibu akan memasuki masa pensiun dan harapannya penghasilan per bulan itu berapa gitu ya. Nah, dan rank apa nih kira-kira yang bisa menutupi penghasilan di dalam keinginan Ibu itu? Kalau pensiun di kantor, mungkin sekitar 10 tahun lagi saya akan memasuki masa pensiun ya Pak. Nah, namun dari situ saya tentunya harus punya persiapan karena bisnis itu tidak langsung jadi gitu loh. Tentu harus dipupuk dari awal. Nah, kalau Bapak tanya, berapa sih kebutuhan saya nanti setelah saya pensiun, kemudian saya tidak bergaji lagi karena tidak bekerja, tentunya kalau di rank saat ini saya sudah di platinum, Pak, saya akan pertahankan senilai sekian. Senilai yang udah saya dapatkan di platinum ini. Dan saya masih berharap lebih tinggi, Pak. Gitu, Pak Ir. Pastinya dong, benar banget, Ibu. Jadi, itu ada, kalau teman-teman masih ada yang bertanya dan penasaran, itu bisa sebenarnya dilihat di yang namanya income disclosure, gitu ya. Itu tertera semuanya ada. Itu ada di VO ya, kalau mau lihat di VO cari income disclosure itu bisa ketemu deh, itu ada rinciannya kira-kira rata-rata dapatnya berapa sih gitu ya. Dan tadi Bu Sudiati benar banget, kalau sekarang sudah mendapatkan income sebesar seorang platinum, tentunya 10 tahun ke depan seharusnya tidak turun dari sekarang ya Bu ya. Harapannya tentu bisa naik terus. Kita doakan sama-sama Ibu Sudiati selalu dapat rank baru nih di Young Living. Amin. Amin gitu ya. Wah, Bu, sukanya nih banyak banget nih. Tapi mosok nggak ada dukanya sih, bohong loh kalau nggak ada dukanya loh.
harus nemu nih dukanya nih, saya Nah, penasaran. dari kemarin tuh saya disuruh cari dukanya, Pak. Jadi PR banget sih saya cari dukanya ya. Tapi tentunya nggak ada yang perfect dan saya mesti ngasih tahu ke teman-teman bahwa eh, kalau menurut saya dukanya itu adalah eh, saya merasa itu eh, sayang banget saya terlambat untuk mengejar rank saya. Ya, dari jarak antara gold ke platinum itu saya membutuhkan 3 tahun. Ya, sedangkan teman-teman kita saat ini, ya platinum-platinum lainnya, itu kadang nggak ada yang membutuhkan cuma 2 dan 3 tahun mereka sudah di platinum. Jadi saya menyesali ini. Moga-moga teman-teman yang lain jangan seperti saya ya. Gitu Pak Ir. Pinter banget loh jawab dukanya, tapi emang seperti itu ya, bahwa ada rasa penyesalan nih gitu, walaupun sebenarnya sih mungkin duka-dukanya tetap positif nih ya Ibu Sudiati ya. Penyesalan ini kan tapi toh sekarang kekejar si platinum itu. Cuman tadi pesan moralnya Bu Sudiati masuk banget, bahwa sekarang dengan sudah adanya banyak informasi dari Young Living Indonesia, banyaknya training, banyaknya apapun support dari kita di sini, tentunya teman-teman kita harapkan bisa segera mengejar rank-nya di compensation plan yang living. Nah, untuk kemudian Ibu Sudiati menyadari bahwa wah ini saya harus mengejar nih rank-nya gitu ya. Pasti ada strategi, ya kan? Nah, strateginya itu apa aja sih, Bu? Boleh nggak di-share ke kita-kita yang lagi mendengarkan nih? Boleh banget. Next. Pak Ir, jadi untuk strategi yang saya lakukan kepada tim saya, tadi saya sebutkan juga bahwa itu saya lebih fokus kepada edukasi. Saya itu fokus kepada edukasi member saya dengan memberikan bermacam edukasi mulai dari mereka mulai join sebagai member. Ya, ada edukasi member baru, itu saya ada ada grupnya, ada edukasi, ada sharing harian. Kemudian saya juga memiliki kelas bulanan ya, itu kita sebut sebagai kuliah WhatsApp, karena kita itu memberikan 11 materi buat member baru mengenal yang living. Di situ itu kita akan menjelaskan ke member dari apa itu essential oil, hingga apa sih yang ada di yang living, seperti bisnisnya yang bisa teman-teman manfaatkan. Kemudian di antara 11-nya itu juga menjelaskan produk-produk unggulan dari yang living. Itu strategi saya di edukasi. Kemudian strategi kedua saya itu adalah saya berusaha untuk mengenal tim saya lebih dekat. Karena karakter member itu tentunya berbeda-beda dari lokasi daerah yang berbeda-beda. Di sini saya akan memakai golden rule, ya. Jadi yang dimana adalah seorang leader itu harus memiliki golden rule, adalah kemampuan leader untuk meredam kemampuan seorang leader untuk berkomunikasi, menenangkan membernya, dan meredam emosi ke bawah pada saat ada masalah. Kemudian kemampuannya juga untuk mengkomunikasikannya ke atas sehingga mendapatkan solusi penyelesaian. Ya. Yang ketiga, saya juga berusaha agar grup saya tidak sepi, Pak Ir. Jadi saya akan lakukan banyak komunikasi di grup saya, seperti say hello setiap hari, memberikan sharing, edukasi, dan juga mengajak member saya untuk interaksi. Demikian, Pak Ir. Nah, ini jadi penasaran nih. Kan tadi Ibu banyak sekali ya cara mengedukasinya, terus dari itu ada trainingnya gitu ya. Itu biasanya Ibu pakai media apa? Dan sebagai siapa sih pematerinya? Apakah Ibu juga melibatkan teman-teman dalam tim? Kita berada di kota yang berbeda, apalagi saat ini juga kita lagi pandemi, kita manfaatkan media grup online. Jadi saya pakai WA group yang lebih nyaman buat leader-leader saya. Nah, kemudian terkadang juga melalui Zoom, nah kita pakai media ini. Kemudian saya juga di sana juga menyampaikan materi, di samping dibantu oleh leader-leader saya yang lain. Saya lagi berusaha keras agar semua leader-leader saya itu mampu bekerja sama, ya. Karena saya tentunya pengen dong leader saya yang lainnya juga segera mencapai platinum seperti saya.
Gitu Pak Ir. Waduh, wah mulia banget loh. Memang sebenarnya sebagai seorang di dalam organisasi dimanapun juga kita harus aktif ya. Kalau kita memahami bahwa kita ada keinginan untuk kemudian naik di dalam compensation plan, kita di situ ikut aktif mendukung leader kita. Jadi apabila ada training dedikasi diserah terimakan tugas, terima deh karena manfaatnya akan banyak banget ke depannya. Nah, ini kan tadi Ibu juga bilang bahwa ada grup-grup. Itu grupnya apa aja, kenapa dipisah-pisah, dan gimana caranya Ibu mengaktifkan sekian grup yang banyak itu, dibikin ramenya tuh gimana tuh Bu? Ya, saya mengkategorikan grup saya kepada grup sharing, di mana setiap member tentunya kalau udah join pengen mengetahui info, dan akan kesulitan sekali apabila kita menginformasikan satu persatu. Ada grup sharing, kemudian ada grup leader, ya, ada leader yang baru, kemudian ada grup silver, kemudian juga saya punya grup-grup bulanan di mana kelas-kelas tertentu. Misalnya tadi grup kuliah, nah itu juga satu grup gitu loh Pak Ir. Oke. Jadi grup-grup ini tugasnya adalah biar Ibu fokus kepada pengelompokan mengkategorikan member dalam organisasi Ibu gitu ya. Grup sharing mungkin isinya adalah sharing gitu ya. Grup bulanan mungkin ini bulanan Ibu punya hal yang disampaikan bulanan. Ada yang grup silver, wah macam-macam nih, ada grup core team. Jadi kebayangan saya ini adalah penggrupan biar menjadi tepat sasaran dan Ibu tahu fokusnya berbicara apa ke masing-masing grup ini. Bukan betul begitu ya Bu ya? Ya, benar Pak Ir. Wah, seru-seru. Menarik sekali Bu mengenai pembagian grup-grup ini. Dari sini kita tahu bahwa ada ketiga strategi ini, kalau boleh saya rangkum lagi. Pertama adalah fokus pada edukasi member, gitu ya. Kedua itu adalah golden rule, di mana meredam permasalahan di bawah, dan kemudian mengkomunikasikan solusi ke atas atau ke manajemen. Dan yang ketiga adalah berusaha agar grup komunitas itu tidak sepi gitu ya, jadi selalu aktif. Jadi memang peran seorang leader di sini adalah sebagai sumber dari positif energi. Jeng-jeng, dan sekarang waktunya untuk kuis kedua. Yeay! Kita akan bagi-bagi hadiah lagi, teman-teman. Bagi-bagi hadiah lagi. Diingetin lagi, Bu, gimana caranya? Jangan lupa tulis nama, nomor member, baru jawaban. Ya. Benar. Kemudian tim kita nanti akan mencari pemenangnya. Ya, dimulai dari saya bilang start dan diakhiri dari saya bilang end. Silakan Ibu, apa kuis kita yang kedua? Ya. Saya bacakan. Yes. Apa yang dimaksud dengan golden rules yang tadi saya sebutkan? Uhuy, apakah itu golden rule? Ada jawabannya ya. Benar, jangan jawab dulu karena saya baru akan bilang start sekarang. Silakan jawab. Ih, jago ya pada langsung menjawab. Kok cepet ya gitu ya, saya soalnya golden rule ini agak-agak sulit sebenarnya gitu ya teman. Oke banget. Nah selanjutnya sementara teman-teman mengisi dan sebelum saya bilang end, saya akan ke catatan saya yang kedua. Next, bisa digedein. Jadi catatan kedua ini, tadi kan Bu Sudiati membicarakan mengenai pensiun. Nah teman-teman ya, bayangkan kalau pengen pensiun happy, coba simulasiin berapa sih kira-kira pengeluaran ketika dikala kita pensiun. Atau kita lihat aja dari kenyataan sekarang, berapa sih pengeluaran bulanannya, dan kira-kira penghasilannya berapa sih yang bisa menutup pengeluaran tersebut. Ingat ya bahwa sebenarnya ada dua macam income. Income ketika kita sebagai pekerja itu biasanya di masa pensiun dia akan menurun. Tapi kalau income kita sebagai pebisnis, biasanya kalau kita serius menjalankan bisnisnya, income itu akan terus menaik. Ya, karena seharusnya seperti Ibu Sudiati, semakin lama dia menjalankan serius di yang living-nya, semakin rankingnya semakin tinggi, pendapatan bulanannya pun juga semakin tinggi. Ya, dan itu tidak ada batas waktunya. Mau sampai umur 60, 70, kalau kita masih aktif menjalankan bisnis, maka akan terus menaik. Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan dan tulis di dalam catatan kedua ini. Dengan berakhirnya saya membaca catatan kedua, maka berakhir juga kuis kali ini, maka akan saya bilang end. Yes. Sudah end loh teman-teman, nggak usah nulis-nulis lagi, percuma. Ya, sudah end. Siap-siap nih, siapa yang akan mendapatkan
salah satu produk oil kita dari ketiga oil impian saya sih sebenarnya tiga oil ini 15 mili loh ya. Nah, Bu Sudi, kita kembali lagi nih ke materi kita gitu ya. Jadi kalau saya lihat nih kan tadi Ibu pekerjaannya tadi sendiri juga sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bos, sebagai leader. Ternyata sebagai leader itu juga ada pekerjaannya macam-macam gitu ya, ada edukasinya, kemudian bagaimana berkomunikasi gitu ya, dan memilah-milah grup, masing-masing grup perlu diberi semangat, perlu diberi materi dan sebagainya. Pasti pekerjaannya banyak banget nih. Kita hanya ngomongin leader loh ya, kita tidak ngomongin peran ibu sebagai tiga lainnya, tapi sebagai leader di Young Living. Nah, kemudian ibu ini gimana caranya mengelompokkan pekerjaan ibu ini? Ya, saya sendiri, ini ala saya ya. Saya mengkategorikan pekerjaan itu ala saya, dari saya mempelajarinya setelah sekian lama saya menjalani bisnis Young Living. Jadi sebenarnya di Young Living itu ada 2 jenis kategori, ya menurut saya. Ya, saya namakan kategori pertama adalah service dan administrasi, di mana pekerjaan yang ada di sini adalah yang dilakukan apabila pekerjaannya ada. Ya, seperti input orderan, daftar member baru, menjawab jawaban chatting member yang bertanya, kemudian posting jualan mungkin yang punya online shop, atau urus komplain-komplain member ke Young Living, karena kalau tidak ada pekerjaan ini, kita tidak laksanakan. Jadi saya namakan service dan administrasi. Itu adalah kategori pertama. Nah, kategori kedua di saya itu saya namakan membesarkan bisnis, ya. Di mana pekerjaan ini harus dilakukan setiap hari. Komitmen saya untuk menjalankan bisnis dan membesarkan bisnis, tentu pekerjaan ini akan melekat di saya. Apa sih jenis pekerjaannya? Yaitu sharing ya Pak. Saya sharing, edukasi, membuat konten-konten sharing, kemudian juga prospek member baru, kemudian ikut Zoom juga salah satu hal yang saya anggap membesarkan bisnis. Karena ikut Zoom berarti mengupgrade ilmu saya. Ya. Kemudian juga membaca-baca semua source perihal essential oil. Nah, itu loh Pak Ir. Oke. Wah, berarti baru sadar juga nih kalau dari versinya Bu Sudiati bahwa ada 2 kategori kelompok pekerjaan. Yang pertama adalah service dan administrasi, dan yang kedua adalah membesarkan bisnis. Jadi teman-teman di sini, kalau saya tangkap dari ceritanya Bu Sudiati, bahwa kalau kita kemudian terasa nih ya, kita ini sibuk kok saya menjalankan Young Living tuh 24 jam, 7 hari seminggu, tapi kok saya nggak naik nih rankingnya. Kok saya tetap di situ-situ saja. Lihat, masuk kelompok pekerjaan apa yang teman-teman lakukan. Apakah service dan administrasi, atau membesarkan bisnis. Kalau ternyata masih masuk ke dalam kelompok service dan administrasi, ya berarti wajarlah kenapa saya belum berkembang. Karena saya belum fokus untuk membesarkan bisnis. Pekerjaan yang saya lakukan masih sekedar berkutat di masalah administrasi saja. Seperti itu kesimpulannya ya Bu Sudiati ya. Benar. Dan karena keren banget ini nih strategi 2 kelompok pekerjaan ini, menurut saya hal yang keren. Makanya, nah kita langsung aja nih Bu, kita akan berikan lagi, bagi-bagi lagi kuis yang ketiga. Yeay! Gitu ya. Happy banget Young Living bagi-bagi hadiah terus. Happy. Siap Ibu bacakan kuis ketiga? Ya. Next. Oh ya, saya sebutkan dulu ya. Jangan lupa tulis nama, kemudian nomor member di kolom chat, baru jawaban. Ya, kemudian jangan lupa startnya dulu gitu loh, setelah start. Ya. Siap. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Next slide. Bagaimana saya, Ibu Sudiati, mengelompokkan jenis pekerjaan sebagai leader Young Living? Ini sih saya nggak mau saya belum ngomong start lo ya, jangan nggak masuk hitungan lo ya. Cuman saya yakin nih tadi teman-teman udah ngetik nih, tinggal enter nih, saya yakin begitu. Jadi benar ya teman-teman, saya akan memulai dengan mengatakan start sekarang. Yes. Dan sementara lagi sibuk mengisi start, gitu ya, teman-teman nggak perlu penjelasan lengkapnya, cuma 2 kategori itu saja.
besarnya itu saja yang dituliskan. Nah, teman-teman lagi sibuk nih, kita akan kemudian ke catatan. Next slide. Catatan ini digedein. Nah, jadi tadi setelah kemudian teman-teman tahu catatan kedua tadi masalah pensiun, coba kalau teman-teman sekarang juga mencatat sih sebenarnya punya target apa dalam 3 bagian. Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Waktunya sih kalau saya tulis jangka pendek 2021, jangka menengah 2022, jangka panjang 2023. Tapi time frame ini terserah sama teman-teman. Yang pasti jangka pendek seharusnya nggak lebih dari 2021. Kenapa kita punya target harus menulis yang lengkap? Saya mau mencapainya di tahun berapa, bulan apa, itu kita harus kasih target. Karena kalau kemudian kita tidak punya waktu yang definite gitu, yang pasti, kita akan bisa molor. Toh saya nggak memberi target gitu loh. Jadi teman-teman harus memberikan waktu dan bulannya bahkan untuk pencapaian 3 target terbesar dalam hidup teman-teman. Ya. Nah, berakhirnya saya membaca catat, berarti berakhir juga kuis kita kali ini. N. Yes. Jadi antara start sama end kita juga sudah lihat, gila nih teman-teman jago-jago banget ya. Berarti pada menyimak. Menyimak loh, ini menjawabnya rata-rata benar gitu ya. Saya lihat hebat banget loh Bu Sudiati. Konsentrasi penuh ya Pak? Konsentrasi penuh. Mudah-mudahan benar-benar nanti bisa menjadi wawasan ya buat mereka, menambah wawasan dan bermanfaat. Nah, ya kan. Terus kemudian ini nih. Berarti ini kan seperti kita ketahui, berarti organisasinya Ibu Sudiati juga sudah semakin besar, dengan semakin banyak orang dalam organisasi. Pasti ada hal-hal yang kita nggak tahu ya, orang dalam organisasi ini kan beraneka ragam ya Bu. Kita itu kan kayak business people gitu ya. Kita ketemu siapapun orang dari seluruh Indonesia yang kata Bu Sudiati bilang. Apakah latar belakangnya ibu rumah tangga, pekerja kantoran, laki-laki, perempuan, pekerja pun juga kita nggak tahu dia dari pekerja apa gitu. Dengan latar belakang ini pasti ada hal yang kemudian suka menjadi kendala, gitu nggak sih Bu? Nah, kendala ini itu terjadi juga nggak sih di organisasi Ibu, dan bagaimana Ibu kemudian mengatasinya? Masalah ya Pak ya? Iya, masalah. Di object handling apabila di komunitas saya ada masalah, bisa slide. Nah, apabila ada masalah di komunitas saya, kembali lagi saya itu selalu mengutamakan komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi saya di sini mengambil positive thinking ya. Saya harapkan juga di tim saya, karena apabila ada masalah tentu harus dikomunikasikan baru kita bisa menemukan solusinya. Saya harapkan tim saya itu juga semuanya positive thinking. Kalau tidak dibicarakan, kita tidak tahu masalahnya. Jadi kita tidak memakai istilah baper-baperan di dalam organisasi kita, karena kita tidak akan tahu apa yang ada di pemikiran mereka apabila mereka tidak berbicara. Ya, jadi saya mengutamakan komunikasi dalam menyelesaikan masalah di tim saya. Kemudian di sini itu juga saya memakai metode Kaizen ya Pak, karena masalah itu sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Masalah itu ada, setiap masalah tentu ada solusi untuk penyelesaiannya. Nah, setiap solusi penyelesaian tentu akan membawa pelajaran buat kita. Nah, dari pelajaran tersebut kita akan memakainya untuk perbaikan selanjutnya. Continuous improvement. Jadi saya pakai metode Kaizen juga di organisasi saya. Demikian Pak Ir. Oke. Berarti fokus kita memecahkan masalah itu satu persatu, semuanya bisa dibicarakan, dan Ibu juga saya tertarik ini dengan si metode Kaizen ini atau continuous improvement. Jadi setiap masalah itu kemudian kita paham apa sih solusinya, dan kemudian itu adalah perbaikannya. Dan kemudian kalau muncul masalah kita cari solusi, dan itu adalah perbaikannya terus begitu ya. Jadi dengan Kaizen ini, continuous improvement ini, perbaikan itu selalu berkelanjutan gitu ya Bu ya. Nah, dengan tadi dari slide ini, aku senang loh kok training hari ini tuh karena apa? Karena setiap slide ini mengandung kuis, jadi ini kuis lagi yang keempat. Banyak banget. Bener, banyak banget kuisnya gitu ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa kuis keempat ini Ibu siap-siap ya membacakannya ya untuk kuis keempat, teman-teman.
Silakan dengarkan. Ya, saya ulang lagi jawaban, tulis di kolom chat dengan nama dan nomor member ya. Kemudian Pak Ir akan, panitia akan nulis start. Oke, yang saya tanyakan adalah, apa yang dimaksud dengan metode Kaizen? Yes, apa ayo. Tadi udah diulang berapa kali ya sama Ibu Sudiati, dan juga diulang sama saya. Nggak usah yang panjang ya, kita ambil yang, saya kasih clue ya, yang pendeknya aja tuh, yang pakai bahasa Inggris juga boleh gitu ya. Nah, saya akan mulai, teman-teman bisa menjawab setelah saya menulis. Start! Sudah ya startnya ya? Oh, saya nggak nemu startnya. Kayaknya startnya tuh langsung terbang. Bener kan? Berarti mereka, teman-teman di sini ini Banget. sudah pinter banget nih, jadi sudah langsung tahu kira-kira pertanyaannya, sudah ditulis dan tinggal enter gitu ya. Nah, sementara lagi kita menunggu sebelum saya end kan gitu ya, saya akan ke catatan keempat. Next. Jadi catatan keempat ini, ya tadi teman-teman kan sudah tahu nih, sudah bikin tuh rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, sekarang saya minta rencana itu, kalau dibuatkan dalam roadmap-nya nih, kita bikin peta gitu, pencapaian rank dalam compensation plan yang living, agar sejalan dengan tadi target-targetnya teman-teman, itu seperti apa sih? Contohnya, akhir tahun ini saya pengennya menjadi apa? Ya kan? Terus akhir tahun 2022 itu apa? Dan seterusnya. Karena dengan teman-teman menulis si roadmap ini, mudah-mudahan itu bisa tercapai, karena kita bisa mikirin jauh-jauh hari sebelumnya. Katakan kalau teman-teman pengen menjadi platinum di Desember 2021, berarti kalau tarik mundur ke sekarang, berarti 6 bulan ya sebelumnya, berarti teman-teman bisa memperkirakan harus bagaimana jalannya. Setiap bulannya harus pencapaiannya seperti apa, sehingga tertutuplah si platinum di 2021. Atau apapun itu yang teman-teman inginkan, rank-nya di tahun Desember 2021, silakan bisa mundur per bulan sampai sekarang, bagaimana kita pencapaian per bulannya. Nah, siap-siap nih ya, karena saya akan mengatakan end sekarang. Itu dia. Oke, tinggal panitia cari pemenangnya siapa. Seru banget loh, Bu. Senang deh kita nih, Bu Sudiati nih bagi-baginya Banyak banget yang banyak pintar banget. gitu ya, Pak? Pintar banget. Pintar banget, semuanya tahu gitu ya, berarti semuanya nyimak, semuanya fokus gitu ya. Nah, kembali ke laptop lagi nih, Bu. Sebenarnya ini sebelum, ini akhir nih ya dari training kita kali ini nih, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi banyak banget masukannya gitu ya dari Ibu Sudiati. Strategi-strateginya keren banget. Nah, mungkin untuk terakhir, Ibu bisa ceritakan nggak, kasih ke kita-kita nih yang di sini, di kantor, di Studio 1, gitu ya, dan yang teman-teman di rumah seluruh Indonesia ini, tips dari Ibu apa sih di dalam menjalankan bisnis yang living biar bisa sama suksesnya seperti Ibu? Ya, dari saya sendiri mungkin akhir kata ya yang terakhir ini, tapi saya akan rangkumkan juga dan walaupun yang tadi itu semuanya saya pakai, mungkin teman-teman bisa membaca. Next slide, Pak. Ya, tips dari saya adalah saya itu suka belajar. Jadi saya itu suka belajar dari semua orang. Saya belajar dari downline saya, upline saya, crossline saya, ya. Bahkan anak saya juga belajar dari anak saya. Nah, yang saya pakai di sini adalah saya mengcopy. Saya mengcopy apa yang saya pelajari yang benar, kemudian saya paste dan saya pakai, ya. Kemudian saya juga modifikasi. Saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi saya pakai metode ini dalam hal saya menjalani bisnis saya. Kemudian yang kedua, saya juga siap sih teman-teman untuk mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang saya jalani saat ini. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, kalau misalnya ada event atau apa, teman-teman juga harus ikutan agar bisa menjalani bisnisnya dengan nampak ya progresnya lebih gitu loh teman-teman. Ketiga, saya itu konsisten dan kreatif. Jadi teman-teman harus konsisten untuk pekerjaannya, kemudian juga kreatif ya, dan fleksibel. Sesuaikan dengan apa yang kita lakukan konsisten itu jangan kaku ya, tapi kita tambahkan kreativitas dan fleksibel di sini sehingga akan menghasilkan yang lebih luar biasa. Keempat, saya tidak mudah menyerah teman-teman.
Ya, jadi semoga tips saya ini bisa kepakai buat semuanya. Gitu, Pak Ir. Keren banget. Emang keren banget tuh. Itu yang saya baca dari tips Ibu ini sebenarnya adalah karakteristik dari seorang leader gitu ya. Nah, dari seorang leader itu emang never give up itu penting, perlu selalu belajar itu penting, konsisten apalagi karena apapun kesuksesan itu biasanya bisa didapat kalau kita melakukan hal yang kecil-kecil tapi konsisten selalu kita lakukan. Ya, itu penting. Dan apa tadi bahwa kemudian Ibu bagaimana kalau Ibu menemukan suatu ilmu baru, Ibu tidak malu untuk mengcopy, terus kemudian paste dan kemudian memodify, itu juga salah satu yang bisa mengembangkan perbaikan kemudian di dalam jaringan Ibu. Ya, seperti itu. Bu, ini kayaknya kita kasih kuis lagi nggak ya, Bu ya? Ya, masih banyak yang menunggu, Pak Ir. Masih banyak yang menunggu ya. Ini kayaknya memang masih kurang satu sih, karena kuis kita kan baru kuis keempat ya. Jadi sekarang adalah kuis yang kelima. Ayo, Gitu ya. silakan. Nah, kuis yang kelima, silakan Ibu Sudiati. Apakah? Nah, saya akan bacakan pertanyaan yang kelima, teman-teman. Tentunya saya ulang lagi caranya ya. Nama dan nomor member baru jawaban. Yap. Ya, next slide. Apa 3 langkah yang Ibu Sudiati atau saya lakukan ketika saya menemukan ilmu baru yang mumpuni? Wuhui. Gampang, tinggal enter sepertinya, tinggal enter. Cuman saya tunggu dulu, tahan. Teman-teman tahan. Saya belum bilang start loh ya. Saya akan bilang start sekarang. Nah, baru deh. Isi, silakan isi. Ya, teman-teman, tiga hal doang yang tadi saya kasih clue deh. Yang nomor 1, yang nomor 1. Jadi bukan 4-4-nya ditulis ya, yang nomor 1. Nah, itu clue-nya. Nah, sementara teman-teman lagi cari-cari apa yang tadi nomor 1, nah biasanya tadi ada foto-foto tuh gitu kan, atau screenshot dari laptopnya gitu. Saya akan membaca catatan saya juga yang terakhir, yaitu catatan kelima. Next slide. Tolong dibesarkan. Nah, tadi teman-teman kan sudah membuat roadmap-nya ya dengan pencapaian rank di dalam yang living gitu ya. Setelah tahu akhir tahun 2021 saya harus ini. Itu harus target kita ini tidak boleh dimodifikasi ya. Jadi misalnya mendekati akhir tahun kok saya masih jauh, yang dimodifikasi itu usahanya teman-teman, bukan kemudian asa mundurin aja deh, jangan Desember gitu ya, mungkin pertengahan tahun 2022, jangan, usahanya yang dimodifikasi dikuatin lagi. Nah, untuk itu kan berarti perlu strategi nih teman-teman. Mumpung akhir 2021 masih 6 bulan, strategi kan bisa dibikin dari sekarang nih. Per bulan maunya seperti apa sih sehingga mencapai targetnya di akhir tahun 2021. Misalnya, enroll-nya maunya bagaimana nih? Mau bikin apa biar kita enroll satu tim, satu grup, satu organisasi itu banyak gitu ya. Dan pasti kan kita juga untuk naik rank ada OGV yang dibutuhkan. Pengembangan OGV ini juga strateginya seperti apa. Dan membuat kaki yang kuat biar nggak naik turun gitu ya, kakinya itu juga seperti apa. Ini adalah hal-hal yang kemudian harus teman-teman strategikan sehingga apa yang kemudian diinginkan di akhir 2021 dan seterusnya itu tercapai. Ya. Keren banget. Catatannya keren banget, Pak Ir. Keren ya Ibu ya. Kalau diurutkan itu 5 catatan, teman-teman urutkan, teman-teman akan mendapatkan road perjalanan ya Pak Ir. Betul banget seperti itu Ibu. Ya, tapi Ibu ini kita belum end loh ini, jadi masih banyak belum end ya teman-teman, masih ada lagi yang seru. Yang harus mungkin kita lebih mendengar teman-teman pengen tahu apa sih dari saya ya. Tadi kan saya yang cerita nih. Kalau versinya teman-teman pengen tahu apa dari saya, mungkin yang Pak Ir kasih kesempatan gitu loh. Betul, tapi sebelum tanya jawab, saya akan mengakhiri sesi kuis kelima ini sekarang. Yes, itu dia. Oke, jadi mohon maaf Ibu Gustika, mohon maaf juga ibu-ibu yang tadi setelah N baru menjawab. Itu sudah tidak kita hitung, sekarang kita lagi mencari siapa pemenangnya di sini. Nah, teman-teman, ini adalah akhir sesi dari training Ibu Sudiati pada siang hari ini. Mungkin di antara teman-teman yang
masih setia menunggu nih, ada pertanyaan nggak buat Ibu Sudiati gitu kan? Karena kebetulan ibunya di sini kita bisa explore nih apa saja sih yang kira-kira menjadi concern di organisasi ya teman-teman. Ya mungkin kok sama ya dengan penjelasan Ibu Sudiati tadi, misalnya seperti itu. Ada tidak pertanyaan? Saya bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Yes, tentunya seperti itu. Ini panitia, apakah ada pertanyaan buat saya? Buat Ibu Sudiati? Sebentar ya, kita lagi cari pertanyaannya. Kita akan umumkan pemenang ya, Pak? Iya, nanti Bu. Jadi sehabis pertanyaan ini, kita akan mengumumkan 10 orang pemenang giveaway, ya, yang mereka sudah semangat banget isi, gitu. Saya sudah mengantongi 10 nama. Kemudian habis itu baru kita bacakan lagi 5 orang pemenang kuis. Dan sepertinya namanya sudah dapat, nanti akan kita bacakan. Oke nih Bu, sudah ada nih pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ibu, bagaimana Ibu membangun kaki yang kuat hingga bisa sampai ke platinum sekarang? Pertanyaannya dari Ibu Santi. Ya, dari Ibu Santi. Gimana tuh Bu? Bagaimana Ibu menguatkan kaki-kaki sehingga Ibu bisa mencapai posisinya Ibu sebagai platinum leader? Keren banget pertanyaannya. Halo, Ibu Santi tadi ya? Yes, Ibu Santi. Nah, saya akan menjawab apa yang saya lakukan pada saat saya membesarkan organisasi saya. Yang tadi ya, saya kan di tips-tips saya tadi saya sudah informasikan bahwa saya memperkuat edukasi. Ya, jadi di saat tim saya enroll, saya akan support dengan edukasi. Saya juga akan mengajak leader saya untuk memperkuat edukasi. Jadi apabila kita itu enroll banyak, kemudian kita tidak support dengan edukasi, yang kita enroll itu juga bulan depannya akan berhenti untuk membeli. Dan kita mencari yang baru lagi. Sebaiknya bukankah kita masih ada yang lama, ditambah yang baru, baru akan membesar. Nah, kalau di saya itu, saya benar-benar support dengan edukasi. Oke. Ibu Santi menjawab ya, berarti kalau di Ibu Sudiati ini memang edukasi ini penting banget gitu ya, karena memang kemudian untuk mengubah mindset, memberikan rasa keinginan yang kuat dan pemahaman terhadap bisnis yang kuat, edukasi ini penting di awal. Jadi itu kenapa Ibu Sudiati mempunyai kelompok-kelompok di dalam jaringannya. Inilah yang kemudian diusahakan akan timbul leader-leader baru di situ sehingga akan menguatkan kaki-kaki Ibu Sudiati. Nah, mungkin tips dari Ibu Sudiati mengenai edukasi ini juga bisa dipraktekkan di organisasi teman-teman. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini dari Ibu Yaya, ya, dia nanya gini, apakah pernah target itu tidak tercapai? Bila pernah, bagaimana triknya supaya kita tidak lose hope dan keep moving, gitu Bu. Jadi biar nggak, jadi terpuruk gitu ya, nggak bisa move on gitu loh Bu. Kalau target nggak tercapai itu gimana tuh Bu? Halo, Ibu Yaya. Target itu tentunya kita komitkan dari awal. Apa yang pengen kita raih ya. Jadi tidak menutup kemungkinan target itu harus 100% tercapai. Tapi kalau dari awal kita tidak menuliskan target kita tidak tahu kita akan menuju kemana di akhir bulan. Jadi, selama proses mengejar, tentunya saya akan usaha, pikiran saya, kegiatan saya, pekerjaan saya, itu semuanya menuju ke target yang tercapai. Ya, pada hari terakhir apabila target tidak tercapai baru saya angkat tangan. Jadi, menurut saya tidak tercapai target itu tentu pernah, tetapi dalam prosesnya itu saya akan melakukannya secara maksimal. Setuju banget, bagus banget Bu jawabannya. Jadi pertama menurut Bu Sudiati tulis target gitu ya. Target ini seperti yang saya bilang, pastikan waktunya, bulannya, pokoknya itu adalah target saya. Jadi kayak kalau kita mau jalan keluar rumah, kita nggak mungkin jalan deh nanti kemanapun kaki membawaku melangkah gitu ya, akhirnya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita tahu saya mau ke Blok M, saya tahu saya harus naik bis apa, harus gimana gitu ya. Nah setelah tahu targetnya pasti terus ada strategi-strateginya untuk kemudian bagaimana saya menutup. Jadi kan kita nggak hanya sekedar saya pengen jadi platinum,
Gitu ya Bu ya? Iya benar, nggak target doang gitu loh. Ya benar. Tapi semuanya mengimbangi. Yes, benar. Sebenarnya mengimbangi. Jadi kalau Ibu Sudiati tadi, edukasinya bagaimana, komunikasinya bagaimana, pengelompokan orang-orangnya bagaimana, sehingga secara maksimal itu sudah dilakukan. Kalau toh nanti pada saatnya, oh kok nggak tercapai, paling nggak ada suara kecil gitu ya. Kadang-kadang kita memang tidak menyerah begitu aja, tapi ada suara kecil yang mengatakan, saya coba lagi. Ya, jangan sampai kehilangan suara kecil itu kalau kita gagal. Ya, karena kegagalan adalah bisnis adalah kesuksesan yang tertunda, teman-teman. Ya boleh Gitu. ya, saya kasih sedikit Yes. informasi saya. Mm-mm. Kejadian dari gold ke platinum itu karena saya tidak menulis target. Nah, Ya, teman-teman. Jadi sedekat-dekatnya kalau saya tidak menulis target, ya itu tidak akan tercapai karena memang saya tidak mentargetkannya ke situ. Jadi teman-teman, pastikan kalian itu punya target dari sekarang. yes, setuju banget. Keren banget jawabannya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ada dari Putri ya. Bagaimana membakar semangat member untuk terus konsisten menggunakan oilnya? Karena member berharap mendapatkan hasil yang cepat di oil. Jadi gimana nih Bu, kita sebagai leader memberi semangat gitu ya. Ayo, ayo, ayo gitu. Kalau Ibu gimana? Kalau di tim saya harapkan semua leader juga ikut berpartisipasi menginformasikan apa manfaat oil bagi diri mereka sendiri. Jadi kita kerjasama untuk menginformasikan sehingga member-member yang lain juga bisa mengetahui. Kita kan sudah tahu ya bahwa oil ini benar-benar bagus gitu teman-teman. Nah kita sudah tahu, tapi kita pengen yang lain tahu. Bagaimana dong yang lain tahu kalau kita tidak menginformasikannya? Nah, kalau merasa masih kurang, berarti yang menginformasikannya masih kurang, teman-teman. Ajak lagi lebih banyak leader kita untuk informasikan. Itu menurut saya, Pak Ir. Nah, itu nih, ini dari tadi sudah dibahas sih sama Bu Sudiati, komunikasi itu penting gitu ya. Makanya Ibu Sudiati selalu menyempatkan dirinya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam organisasinya, di dalam kelompok-kelompoknya lah dan sebagainya. Itulah kalau Bu Sudiati tadi dengar sharingnya, kita dengar sharingnya Ibu Sudiati, kita lihat bahwa ada saat-saatnya Ibu Sudiati menginformasikan tentang produk gitu ya, testimoni produk dan sebagainya. Dari sinilah sebenarnya kita harapkan mereka terus semangat untuk menggunakan produknya. Bahkan kemudian tidak hanya untuk menggunakan, tapi juga kemudian menawarkan dan akhirnya membentuk mereka menjadi seorang leader, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rumani, ya. Jadi dalam pekerjaan full time Ibu, nah kan Ibu ini pekerjaannya full time nih ya Bu Sudiati ya, yang juga ada target yang harus dicapai, bagaimana menyelaraskan dengan target bisnis Young Living. Aduh, berat ini. Keren loh pertanyaannya. Silakan Bu, saya nggak ikutan ya Bu ya. Ibu silakan jawab sendiri. Di tempat saya bekerja, memang orientasinya target, dan saya sudah jalani lama. Nah, menurut saya itu, dalam saya menjalani sebuah pekerjaan itu tetap 100%, Bapak. Nah, jadi apabila saya menjalani yang living, itu juga 100%. Apabila saya sebagai ibu, juga 100%. Jadi pada saat saya menjalani pekerjaan saya di kantor, tentunya saya dalam keadaan 100% di sana. Saya dalam keadaan mengejar target saya bersama tim saya. Demikian juga pada saat saya menjalani yang living, saya juga 100% untuk yang living, dan pada saat saya menjalani peran saya sebagai seorang ibu, saya juga 100% untuk peran sebagai ibu gitu loh, teman-teman. Itu jawaban saya, Pak Ir. Gubrak. Saya langsung mau pingsan gitu ya. Berarti Ibu menjalankan fokus ke setiap pekerjaan yang sedang dihadapi di depan mata Ibu. Kalau lagi di kantor, itulah Ibu menjalankan kerjaan kantor Ibu ya 100%. Di rumah bersama anak-anak 100% sebagai Ibu. Kemudian begitu di komunitas oil 100% ada di situ juga. Itulah yang membuat kemudian Ibu Sudiati saya nobatkan sebagai ibu multitasking gitu ya, karena memang berat loh sebenarnya mengerjakan 4 hal ini. Cuman begini loh, moral of the story-nya adalah kita bisa melihat belajar dari Ibu Sudiati. Seorang Ibu Sudiati bisa melakukan hal ini dan saya yakin teman-teman juga bisa. Juga bisa. Benar. Tentunya Jadi juga bisa. betul. Ya, jadi jangan lakukan 50% untuk ibu sebagai mom, 50% untuk yang living.
atau 50% untuk pekerjaan, atau mungkin karena 3 ya, mom, kemudian bekerja, kemudian yang living, jadinya 30. 35%. Tentu hasilnya semua 35%, Yes, Ibu-ibu. betul. Jadi naik ranknya juga 35%. Jadi bonusnya ditransfer 35% deh, gitu kan. Nah, makanya benar-benar harus 100%. Hebat ya. Ya, memang hebat banget. Jadi memang, tapi itu tadi, berarti memang seorang Ibu Sudiati bisa melakukan, kita juga pasti bisa melakukan. Gitu ya, teman-teman di sini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Atau kita buka satu lagi atau Sisa 1 ya, Pak? ada ya? Masih ada? Masih ada nggak panitia? Ini Masih ada nggak? kata panitia masih ada satu lagi deh, gitu ya. Kita Dari Ibu, terbatas dengan waktu ya. terbatas dengan waktu. Ibu Meliana nih ya bertanya, katanya bagaimana cara Ibu membuat grup Ibu selalu aktif. Terkadang yang aktif itu kitanya saja gitu ya, tetapi orang-orang di dalam grup hanya diam saja. Apakah ada tips dari Ibu gitu loh, Bu? Teman-teman semua, mungkin masalah itu sama di mana saja ya teman-teman. Makanya itu saya tadi pakai metode untuk ini ya, tadi saya pakai metodenya bahwa saya itu selalu dalam proses belajar ya. Jadi saya itu akan saya akan mengulang terus. Halo Ibu. Mohon maaf ya teman-teman, apakah Ibu Sudiati, oke, sementara kita menunggu Ibu Sudiati, mungkin ini internetnya lagi ada masalah, gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk kemudian mengumumkan pemenang kuis. Yeay! Teman-teman di sini masih dengar suara saya kan? Masih mendengar suara saya, jadi saya akan mengumumkan pemenang kuis yang masih di sini. Siap-siap ya, jangan-jangan nama Anda yang disebut sebagai pemenang kuis. Ya, saya tidak dapat hadiahnya oil yang mana, ini random ya, saya tidak memilih-milih ya. Jadi terima aja karena kebetulan memang hadiahnya keren semua gitu ya. Oke, saya bacakan pemenang kuis kita pada Business Hacks kedua di bulan Juni ini. Pertama, yang mendapatkan lavender. Kita sebut saja namanya Gustina. Yeay, Gustina ada di sini, Gustina. Ibu Gustina dengan, apakah ini nomor membernya boleh disebut nggak? 285297771. Kalau ada di sini, wah itu dia. Langsung muncul dia. Ibu, selamat Ibu mendapatkan lavender Ibu Gustina, gitu kan. Yang lain sabar ya, karena saya akan membacakan pemenang kedua. Pemenang kedua akan mendapatkan peppermint. Siapakah dia? Dia adalah Meliana 1282634. Mana suaranya Meliana? Meliana, mana Meliana? Peppermint, peppermint. Wah, belum keluar loh Ibu Meliananya. Nah, sudah keluar. Yes. Dan yang ketiga itu akan mendapatkan lemon. Nah, ini dia nih. Siap-siap, siap-siap, depannya L. Siapa yang namanya depannya L? Nah, depannya L, nomor membernya depannya 1. Nah, kita langsung Maaf, saja. saya tiba-tiba lost connection, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kita bacain kuis dulu, nanti setelah ini kita kembali ke Ibu ya. Ibu silakan bergabung dulu aja. Jadi, tadi kita udah sampai pemenang ketiga, Ibu. Pemenang ketiga itu akan mendapatkan lemon. Pemenangnya adalah Leni 13022043. Bukan Lisa Leni ya, bukan Lisa Leni. Bukan Lisa Leni. Siapa Leni ada? Nah, itu saya hadir. Benar sekali. Nah, sekarang pemenang keempat. Nah, siapa yang nomor membernya depannya 248? Ayo, siapa yang nomor membernya 248? Pasti sudah deg-degan nih. Depannya namanya A. Langsung saja saya sebutkan nomor membernya 248702228. Namanya adalah
Afif. Yeay. Afif akan mendapatkan peppermint. Ya, dapat peppermint, Afif. Bukan saya, iya bukan saya. Nggak usah bangga ya. Bukan saya itu bangga banget ditulisnya. Bukan saya, ye. Gitu. Nah, yang kelima, ini akan mendapatkan lemon lagi, gitu ya. Ini namanya ada 2 suku kata. Kalau saya singkat, ini N dan S. Ayo, N dan S, deg-degan ya namanya N dan S, tapi takut GR gitu kan ya. Tapi kalau saya bilang depannya 143, ayo N dan S ada suaranya nggak nih? Yang namanya N, S, 143, siapa yo? Nggak pede kayaknya. Bukan saya lagi, hore, Tri, bukan kamu lagi, gitu kan. Aku, kok pede banget dia aku. Iya benar, Nina Susanti, 143020844. Yeay! Wow, 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 wow. Selamat buat teman-teman pemenang kuis. Berarti teman-teman di sini benar-benar fokus mendengarkan penjelasan Ibu Sudiati dari awal. Dan pastinya harapan kita sih nggak hanya sekedar karena pengen mengejar oil-oil gratis, tapi emang benar-benar meresapi kemudian masukan-masukan atau materi dari Ibu Sudiati hari ini. Gitu ya. Nah, selamat sekali lagi dan ini Ibu Sudiati sudah kembali gitu ya. Ibu Sudiati, apa kabar? Baik, maaf Baik. teman-teman, tiba-tiba lost connection. Iya, iya, nggak Dan apa-apa, saya Bu. kalang kabut. Nah, kita kembali ke tadi penjelasan Ibu ya, yang terakhir itu. Gimana, Bu, tadi kelanjutannya? Tadi untuk pertanyaannya yang mana ya, Pak? Nah, saya juga lupa. Ibu, karena Next saking tadi. semangatnya. Tadi dengan pertanyaannya itu adalah gimana menyemangati teman-teman dalam jaringan. Dalam Sepertinya yang mana ya perjalanan. Bagaimana cara Ibu membuat grup untuk selalu aktif? yes, betul. Ya. Iya, ya betul itu, Bu. Sebenarnya tadi saya udah baca selesai, tapi kayaknya nggak kedengeran ya. Nah, jadi di dalam komunitas saya, itu masalah yang sama sih, teman-teman leader. Jadi jangan khawatir. Dan itu satu buah challenge buat kita untuk mengatasi masalah ini. Ya. Ya. Nah, kalau di grup saya itu, saya coba lakukan dengan memberikan pancingan-pancingan untuk berkomunikasi. Ya, misalnya dengan sharing edukasi, bertanya kembali, menanyakan kembali sharingnya mereka, mengajak leader-leader yang lain juga untuk saling sharing. Apabila teman-teman adalah salah satu leader, jadi teman-teman juga harus membantu sharing, ya sehingga karena sharing itu dari atas aja nggak bisa. Jadi saya sebagai platinum, saya juga mengharapkan leader saya semua ikut sharing. Jadi makin ramai, tentunya akan lebih memancing semuanya pada keluar dan sharing gitu loh Pak. Itu dari saya. Setuju banget, Bu. Setuju banget. Jadi memang kenapa sih kemudian kita butuh yang namanya tim inti atau core team gitu ya, di mana kita juga membangun leader-leader di dalam organisasi kita. Karena tugasnya mereka dan kita tentunya untuk membuat pekerjaan menjadi ringan. Di mana masing-masing leader di bawah kita ini pasti dia juga punya organisasi yang besar. Di dalamnya dia punya leader lagi yang punya organisasi. Kalau semuanya berjalan secara duplikasi ke bawah, tentu tugas kita menjadi ringan. Mungkin sebagai kepalanya Ibu, misalnya katakan Ibu Sudiati, sebagai platinum leadernya, menginformasikan kepada first leader-leader di masing-masing kaki di bawahnya, yang kemudian akan ikut berperan serta aktif membagi ke bawahnya dan terus turun sampai ke bawah. Ya, jadi itu pentingnya kenapa kita kemudian mempunyai banyak leader di dalam organisasi kita. Gitu teman-teman. Jadi komunikasinya terus jalan, duplikasinya jalan. Bu, satu lagi boleh ya Bu ya? Ya. Soalnya Ini hadiah. ini seru nih. Ini hadiah nih. Soalnya Karena ini saya lost tadi. terkait sama ini sih tadi judulnya Ibu. Sebenarnya Bu, dengan kegiatannya Ibu di yang living ini dan mereka melihat juga kesibukan Ibu yang lain, apakah keluarga mendukung Bu, terutama suami dan anak-anak? Dari awal teman-teman kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, terutama suami ya. Jadi kita komunikasikan sama suami bahwa yang kita lakukan itu tentu tujuannya untuk bersama. Ya, setelah dapat uang, jalan-jalan kan bareng ya. Kemudian apabila kita dapat uang, kita menabung,
untuk sesuatu yang besar, rumah, mobil. Nah, itu kan dipakai untuk bersama, ya. Jadi selama kita masih bisa berkarya, kita kerjakan dulu. Karena kita nggak tahu kapan kita akan sakit atau kapan kita tidak bisa berkarya lagi, gitu ya. Jadi saya ajak keluarga saya bekerja sama. Demikian juga anak-anak. Anak-anak saya udah dewasa, dewasa banget, maksudnya udah dewasa aja sih, udah remaja, tapi tentunya remaja juga pola pikirnya juga masih anak-anak juga ya. Nah, mereka pun saya ajak kerjasama. Ya, jadi saya ajak kerjasama untuk di sini kapan jam saya bekerja, berarti anak-anak tidak boleh ganggu. Kapan saya itu udah free, saya akan mengikuti semua kegiatan saya sebagai seorang ibu ya. Untuk family time saya itu saya jalani. Ya, jadi saya ajak kerjasama. Dan teman-teman, saya juga ajak kerjasama keluarga jauh saya loh. Misalnya orang tua saya. Jadi saya ajarin juga bahwa jam segini saya itu bekerja gitu loh. Jadi saya itu tanda kutip misalnya Sabtu orang tua atau apa mau ngajak ke sana ke sini gitu loh. Jadi saya informasikan jam segini saya dalam keadaan bekerja. Tentunya kita sampaikan baik-baik ya. Jadi kerjasama itu di keluarga dalam, nah keluarga luar juga saya sampaikan. Karena mereka akan bingung juga ya, kenapa ngajak saya kok setiap saat saya tolak. Itu bukan saya tolak, karena yang diajak itu adalah jam kerja saya. Begitu teman-teman. Waduh, benar-benar komitmen dari keluarga juga dibutuhkan ya Ibu ya. Berarti memang kita harusnya sebaiknya sih nggak sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang mungkin ada di sini yang dilarang sama mungkin pasangannya, suaminya, atau istrinya gitu ya, atau anaknya yang terlalu menuntut gitu ya, yang akhirnya sembunyi-sembunyi dilakukan, biasanya hasilnya juga tidak akan baik gitu ya. Karena mau ke sini, kayaknya membohongi mulu gitu kan, jadinya mau pergi jadi aduh gimana ya saya diundang untuk acara yang living tapi nanti saya bilangnya apa ke pasangan saya. Nah, itu malah hasilnya juga tidak akan baik. Bagus seperti Ibu Sudiati, komitmen ini kemudian dibuat dan semua saling memahami seperti apa sih pekerjaan Ibu Sudiati dan mereka dapat menerima. Keren banget, Bu. Ya, jadi semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Gimana Ibu Panitia? Sudah selesai kan ya? Sudah selesai. Oke, habis itu kemudian kita akan ke 10. Nih, ada lagi nih yang mau kita sebutin nih. Ada lagi ya, Pemenang Pak? giveaway challenge, betul. Yeay. Akan mendapatkan, jadi akan ada 10 orang yang akan mendapatkan 10 peppermint, di mana pengumuman ini sudah kita pasang sebelumnya ya, dan sudah ada orang ya yang pada kemudian masuk memberikan, mengikuti giveaway ini, dan ada 10 nama yang sudah akan kita bacakan. Kita janjian ya Bu ya, Ibu membacakan si ganjil, saya membacakan yang genap. Nah, untuk itu siapakah Dia. pemenang giveaway tanggal 12 Juni 2021? Jeng 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 jeng. Ibu baca. Ya. Pemenang pertama, Cecilia Yanti. Meilan Gire. Desianti Nababan. Francisca 82. Buku Harian Oil. Indah PWNH. Fatina Vivah. Oilnya Gaisan. Puriti Drop. Hello Pipi. Ya, itu dia 10 pemenangnya. Nah, teman-teman, pengumuman ini juga akan ditampilkan. Mas Fadil bisa lihat lagi, digedein tadi. Bisa ditampilkan di YLID Education dan pastikan direct message di IG YLID Education dengan memberi nomor ID dan alamat pengiriman teman-teman sekalian biar hadiah peppermint-nya nyampe. Yeay. Senang banget, Pak. Keren banget ya, Bu Jangan ya. lupa. Jangan senang. lupa untuk next event berarti mesti banyak sharing ya, Pak ya. Betul. Bisa dapat banyak oil gitu lah, Pak. Yes. Tadi ya, saya tadi takut loh di antara 10 nama ini tiba-tiba ada Irianto Wicaksono, soalnya saya ikutan, Bu. Tapi ternyata bersyukur tidak ada nama saya ya. Nah, jangan lupa lagi loh teman-teman, kita minggu depan kita juga ada bisnis hacks yang ketiga. Yang pastinya seru juga karena bintang tamunya adalah Ibu Grace Liadi. Yeay. Jadi 1 bulan ini full kita akan seru-seruan dengan
leader-leader dari Young Living, dan teman-teman juga bisa ikutan lagi nih giveaway yang seperti tadi, dan pasti juga ingat warning bahwa acara bisnis saya tidak saja mengandung ilmu bermanfaat, tapi juga mengandung hadiah kuis. Yeay! Itu dia, Bu. Kok saya ramai sendiri ya? Oke, Ibu Sudiati, terima kasih banyak. Gitu ya, kita juga terima kasih teman-teman di sini. Ayo kita ucapkan sama-sama terima kasih buat Ibu Sudiati. Terima kasih. Terima kasih untuk atas waktunya ilmunya. teman-teman. Sudah mendengar sharing saya, semoga bermanfaat. Pastinya Ibu, terima kasih. Terima kasih loh teman-teman se-Indonesia sudah mantengin kita 1 jam lebih gitu ya. Mudah-mudahan bukan karena hadiahnya, tapi juga karena memang mau menimba ilmunya. Ya, dari sini adalah akhir. Terima kasih Pak Ir, terima kasih juga gitu ya. Dari sini adalah akhir dari Business Hacks kita yang kedua dengan Ibu Sudiati. Sampai jumpa dengan teman-teman sekalian di acara yang sama minggu depan. Dari saya Irianto Wicaksono dan kru yang ada di sini. Wah, 1000 loh krunya ini. Kita mengucapkan selamat siang, sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih Pak Ir, terima kasih. Bye-bye. Yeah, thank you.
Halo Ibu Sudiati, bentar ya, kita lagi nyari pose. Oh, masih ada teman-teman yang lain ya. Teman-teman, kita lagi sesi foto nih sama Ibu Sudiati gitu ya. Sesi foto kan kita harus foto sama pembicara gitu. Nah, jadi baru kepikiran tadi setelah Ibu Sudiati live pengen foto bareng. Nah, ini adalah Mas Fadil. Ya, Mas Agus. Yang bantu masalah teknis di lapangan nih, Mas Fadil nih. Saya nggak perlu ditanya lagi, dan Mbak Indri. Kita siap ya, Bu ya? Kita foto. Ayo Mas, 1, 2, 3. Tunggu ya Bu, tunggu. Dicek dulu. Kita aja nggak bisa lebih deket ya? Oh, bisa. Dimajuin di Zoom. Fadil nih dari tadi dia. Ya, gue marahin. Ya bener. Maaf ya, Bil. Fadil ini keren banget loh. Sekali lagi boleh ya Bu Sudi? Bu Studi sekali lagi ya, bentar ya. Sampai juga nih ke TV. Oh iya betul. Lucu juga tuh. Maaf ya Bu Sudi, tim rempong. Maaf agak merepotkan. Maaf loh Bu, udah satu. Nggak apa-apa. Suara lu masuk ya ini. Iya sip. Ayo lagi. Yang ke TV. Lu nggak kelihatan kau. Ini gede loh. Ini besar. Ini besar. Nggak bisa tuh. Kelihatan ya tuh. Oke, kita ngumpet aja. Tunggu ya Bu, saya foto dulu pakai ini. 1,